Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, jadi hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran matematika wajib. Ya, oke, kita akan membahas kelanjutan materi dari pembelajaran sebelumnya. Sebelum itu kita buka dulu dengan Om Swastiastu, nggih? Om Swastiastu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa bersama. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini bisa kita capai. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya? Ya, silahkan. Yang lainnya silahkan berdiri dulu, nak. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dapat berdoa. Ya, silakan duduk kembali. Jadi Ibu awali dengan absensi dulu ya, nak, ya, untuk mengecek kehadiran kalian semua di kelas. Yang namanya Ibu sebut, silahkan angkat tangannya, nggih. Adelia Tria Levani, ya, hadir. Gede Putu Wiradharma, Widya Pratnyani, Nandika Wedatama, Harya Abirama, Oscar Dananjaya. Oscar sakit. Oke, Oscar sakit. Sejak kapan sakitnya, nak? Dari kemarin. Tapi surat sakit sudah masuk? Oh, yes. Cikal Pawitra, Dwi Pratnya Diananta. Ya. Aji Aryana, Kesawa Yaduasis, Andrew Kusuma, Kari Wiguna, Putra Mahardika, Jason, Emilia Wulandari, ya. Vera Frisnantini, Agnesia Maharani. Oke, Agnes hadir. Stepna Anggreni, iya. Anjani Narasita, Talita Oktaviani, Anggi Chandra, Cahya Dewi, Cantika Mutiara, Diah Novianti, Indira Anggraeni, Kiera Putri, Tisha Wikananda, Ratna Rianti, Nindya Ratna, oke, Praba Sinta, Agus Aditya, Mesya, Sri Arwita, Dian Kusuma, Nadine, Rateh Witnyani, Yoga Pratnya Putra. Oke. Ya, berarti di sini yang tidak hadir hanya Oscar, ya. Oke, nah. Ya, jadi di sini sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya. Bukunya sudah disiapkan? Sudah. Oke, alat tulisnya juga ya. Pastikan semuanya lengkap agar pembelajaran kalian lancar hari ini. Ibu lihat juga kelasnya sudah bersih, papannya sudah bersih. Jadi kita bisa memulai pembelajaran hari ini ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah barisan aritmatika. Ini adalah kelanjutan dari materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat apa materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ingat? Yang ada bilangan berurutan itu apa, Agus? Yang kita bahas minggu lalu? Pola bilangan.
apa? Pola bilangan, barisan bilangan. Itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya kan ya? Nah, jadi kita akan lanjutkan ke barisan aritmatika. Jadi dari pola bilangan atau barisan bilangan yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu nanti ada hal khusus sehingga kita bisa menyebutkan dia sebagai barisan aritmatika. Oke, Ibu lanjutkan dulu ini slide-nya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu kenapa kita harus belajar barisan aritmatika. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya anak-anak, ya, ada beberapa penerapan dari barisan aritmatika itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian lihat gambarnya di sana ada gambar tentang uang atau keuangan. Nah, misalkan kalian menabung, meminjam uang. Nah, kalau misalkan nanti kegiatan kalian itu ada unsur barisan aritmatikanya, maka nanti kalian bisa menerapkan barisan aritmatika ini untuk permasalahan tersebut. Misalkan juga kewirausahaan. Kalian memproduksi sebuah produk misalkan, atau suatu pabrik memproduksi sebuah produk. Misalkan di minggu pertama dia memproduksi sekian produk, di minggu kedua sekian produk lagi banyaknya. Nah, kalau misalkan nanti kalian ingin mengecek di minggu kesekian berapa produk yang diproduksi, kalau misalkan setiap minggunya konstan dia perubahannya, maka kalian bisa mengeceknya nanti dengan barisan aritmatika ya. Jadi ada banyak. Ada juga di sana contohnya pertumbuhan tanaman yang ternyata tingginya setiap minggu atau setiap bulan itu dia konstan bertambahnya. Nah, nanti kalian bisa terapkan barisan aritmatika itu. Supaya lebih jelasnya, kita saksikan dulu video yang akan Ibu tayangkan berikut ini terkait dengan penerapan dari barisan aritmatika. Sebentar ya. Ya, jadi Ibu mempunyai sebuah video di mana video ini akan menunjukkan penerapan dari barisan aritmatika. Sebentar, ini masih belum ya? Oke. Ya, jadi di sini ada ilustrasi dari seseorang yang bernama Bobby. Ya, Bobby itu senang sekali menanam tanaman herbal. Karena tanaman herbal itu sangat langka, maka Bobby itu sangat memperhatikan dari jumlah daun yang ada. Jadi setiap bulannya dia mengecek jumlah daun dari tanaman herbal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah daun yang diproduksi Bobby pada bulan Desember? Iya. Oke, stop dulu ya. Sampai sana dulu videonya. Oke. Ya. Oke, jadi dari video tadi itu ternyata ada sebuah tanaman herbal yang ditanam oleh Bobby. Nah, kemudian Bobby ini ternyata memperkirakan di Januari itu ada 2 tanaman herbal atau 2 daun dari tanaman herbalnya. Kemudian di bulan Februari itu bertambah lagi. Kemudian di bulan Februari, Maret itu bertambah lagi secara konstan. Nah, pertanyaannya di bulan Desember nanti berapa tanaman herbal yang dimiliki oleh Bobby? Nah, itu dia yang dipertanyakan di video tadi. Lebih lengkapnya nanti kalian bisa melihat dari video pembelajaran yang Ibu share lewat WA ya. Jadi di WA itu kan Ibu sudah share video pembelajaran, kalian bisa buka nanti video pembelajaran tersebut untuk melihat ilustrasi lebih jelasnya ya. Tunggu sebentar.
sembari kita menunggu ini laptopnya masih bermasalah, jadi di sini Ibu akan bentuk kalian menjadi 10 kelompok ya anak-anak ya. Jadi 10 kelompok yang dimana kita di sini akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Apa tujuan kita dengan LKPD tersebut? Nah, jadi di sini Ibu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama itu nanti kalian akan menemukan bentuk umum dari barisan aritmatika. Kemudian nanti kalian akan menyelesaikan beberapa permasalahan kontekstual terkait barisan aritmatika. Nah, kalau begitu sekarang kalian bisa menuju ke kelompoknya masing-masing untuk menghemat waktu ya. Silahkan cari kelompoknya sembari Ibu menyelesaikan permasalahan teknis ini, oke? Oke, sudah semua dapat kelompoknya masing-masing? Ya, silakan dicari kelompoknya. Carilah tempat duduk yang ternyaman ya. Dapat tempat duduk ya. Oke, kelompok 1 ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas ya. Sudah semua ya dapat tempat duduk masing-masing ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembagian LKPD ini, coba perhatikan dulu. Ayo kita ingat kembali apa itu barisan dan pola bilangan. Sesuai dengan apa yang kalian pelajari pada materi sebelumnya. Ada yang ingin berpendapat apa yang dimaksud dengan barisan bilangan? Oke, Adit. Jadi yang saya ketahui barisan bilangan itu merupakan suatu bilangan yang disusun dalam satu barisan. Dalam satu barisan ada syaratnya mungkin? Oh, nggak ada syarat. Oke, barisan bilangan menurut Adit itu adalah bilangan-bilangan yang disusun dalam satu barisan. Ada yang bisa menambahkan sedikit tambahannya? Ada sesuatu yang harus kalian ingat dari urutan tersebut. Apakah urutannya bisa sembarangan? Oke, sini dulu ya. Baiklah, saya izin berpendapat. Menurut saya barisan bilangan itu adalah urutan bilangan-bilangan di mana dari suku pertama ke suku yang lain itu memiliki suatu pembeda gitu. Misalkan bedanya 2 atau 3 gitu. Oke, ada pembedanya. Berarti apa itu sebenarnya pembeda itu? Ada istilahnya pola. Ya. Ada polanya. Jadi barisan bilangan itulah bilangan yang berurutan, tapi harus diingat ada pola yang mendasarinya. Contohnya tadi dibilang adalah ada bedanya, misalkan ya dari satu barisan ke barisan yang lain ternyata ada pembedanya. Itu dia yang disebut dengan barisan bilangan. Oke, selanjutnya coba diperhatikan contoh barisan bilangan. Dapatkah kamu melihat pola dari barisan bilangan di atas? Bisa, ada yang mau berpendapat kira-kira apa bedanya yang A dan yang B? Oke, di sini. Namanya Wira. Iya, dari 2 contoh barisan bilangan Ibu tampilkan di depan itu, Wira dapat ambil kesimpulan kalau yang A itu bedanya itu dia dari suku pertama ke suku berikutnya itu dia nambah 2, sedangkan yang B itu dari suku pertama ke suku kedua itu dikali 2 gitu. Oke, yang lainnya setuju? Iya, bagus ya. Jadi untuk yang A itu ternyata setiap sukunya akan memiliki beda 2. Artinya selisihnya ada 2 ya. Kalau yang B itu ternyata iya, perkalian jatuhnya ya. 1, 2, 4 berarti dia dikalikan 2. Oke, kalian berarti sudah paham terkait dengan materi prasyarat kita hari ini, yaitu terkait barisan dan pola bilangan. Oke, Ibu lanjutkan ya nak ya. Nah, ini dia tadi yang Ibu bahas terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, karena tadi PPT-nya macet ya, jadi kita ulang dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama bisa kalian perhatikan. Kita akan menemukan dulu bentuk umum suku ke N dari barisan aritmatika. Kemudian kita akan menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika dengan bentuk umum yang kalian sudah punya tadi. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstualnya. Oke, ada pertanyaan untuk tujuan kita hari ini? Bisa ya dipahami ya? Oke.
Kalian sudah berkumpul bersama kelompok belajar. Berarti selanjutnya, nah ini ada sesuatu hal yang ingin ibu lakukan bersama anak-anak. Ice breaking. Ada yang pernah mengenal ice breaking? Sudah sering melakukan ice breaking? Kayaknya di pelajaran ibu nggak pernah ya? Iya, karena di pelajaran ibu kalian tidak pernah ice breaking, jadi hari ini akan ibu berikan ice breaking. Tujuannya apa? Agar kalian bersemangat nanti dalam menyelesaikan LKPD ibu, agar kalian kembali fokus dalam belajar ya. Terutama tadi kan sudah ada pelajaran lain ya. Nah, supaya kalian fokusnya ke materi, kita ice breaking dulu. Boleh berdiri semuanya? Ya. Oke, ikuti petunjuk dari ibu ya. Ini namanya ice breaking hentak bumi. Kalau misalkan, udah ketawa semuanya. Kalau misalkan ibu mengatakan hentak bumi 1 kali, maka kalian akan menghentakkan kaki 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu katakan hentak buminya 1 kali, maka kalian akan hentak bumi 1 kali. Sorry, kalau ibu katakan hentak buminya 2 kali, kalian akan hentakkan kaki 1 kali, tangannya juga 1 kali. Kebalikannya, ya. Kita coba dulu. Hentak bumi 1 kali. Hentak bumi 1 kali. 2 kali. 1 kali. Oke, salah ya. Oke, fokus. Ya, kita ulang ya. Nanti temponya akan dipercepat, oke? Oke, kita ulang. Hentak bumi 1 kali. 2 kali. 1 kali. 1 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali. 1 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah semangat? Sudah ya, semakin semangat ya. Ya, kalau gitu silahkan duduk kembali, cari posisinya dengan nyaman, ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke. Ini kelompoknya mana? Boleh hadap belakang ya? Hadap belakang. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Oke. Ini kelompok 2 ya. Masing-masing ibu bagikan 3 LKPD ya nak ya. Ya. Oke. Kelompok 3-nya ada di mana? LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Sama. Oke, ini kelompok berapa? 10. Ya. Iya, sama-sama nak. Kelompok mana yang belum dapat? Ya. Yuk, ini ada 3 ya. Bagi-bagi biar nggak rebutan. Ini. Oke. 1 kelompok lagi? Ya, berempat aja ya. Ya. Oke, jadi tolong perhatian dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya semua sudah dapat 1 kelompok, 3 LKPD ya nak ya. Isinya sama. Maksud ibu adalah agar kalian tidak rebutan menjawabnya. Jadi karena kalian berlima, mungkin berdua bisa ya, 1 LKPD berdua. Isikan namanya di sana, ingat kelompoknya juga diingat. Ya, nanti di sana akan ada, boleh pinjam 1? Ya. Nanti di sana akan ada pembahasan. Nah, ada alurnya ya. Kalian ikuti dulu, baca dulu petunjuk LKPD-nya dengan baik. Apa saja yang diminta di sana. Kemudian
ada cerita ayo mengamati. Nah, dari permasalahan tersebutlah nanti kalian akan belajar untuk menemukan bentuk umum dari barisan aritmatika. Bisa coba dulu dibuka, diperhatikan petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Dan ingat juga bahan ajarnya bisa kalian akses secara online yang sudah Ibu kirimkan di grup WA-nya ya. Jadi itu kalian gunakan untuk membantu kalian dalam memahami LKPD ini. Kemudian waktu yang Ibu berikan untuk pengerjaan LKPD adalah 30 menit. Jadi tolong dimaksimalkan pengerjaannya agar nanti kalian bisa mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Dan diingat untuk yang presentasi nanti Ibu tunjuk. Jadi usahakan semuanya memahami dengan baik apa yang tertera di LKPD. Bisa dipahami? Ada pertanyaan, Nak? Oh ya, silakan. Ini LKPD di kamera itu kan ada namanya. Terus nama kelompok semua anggotanya atau Nama berdua aja. Ya, nama berdua atau nama sendiri ya kalau satu LKPD sendiri. Nah, yang penting kalian isikan kelompoknya. Jadi kan Ibu sudah tahu itu kelompok berapa ya. Jadi masing-masing anak tetap bertanggung jawab terhadap LKPD-nya. Ada lagi pertanyaan, Nak? Oke? Permasalahan satu, kita tulis langsung jawabannya saja atau Di belakangnya. Ikuti. Ya, jadi permasalahan satu itu baru cerita secara umum. Kemudian nanti kalian ikuti petunjuknya. Pertama disuruh menuliskan ya, informasi apa yang kalian peroleh tuliskan di sana. Nanti untuk menjawab permasalahan satu ada lagi tabelnya di halaman berikutnya. Ya? Oke, ada lagi pertanyaan, Nak? Bisa dicoba sekarang ya? Coba dulu mengerjakannya, nanti bila ada kesulitan silahkan acungkan tangannya. Oke? Selamat mengerjakan. Semuanya Ibu harapkan aktif dalam berdiskusi ya, karena kita ingat punya penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan. Jadi usahakan kalian semua terlibat aktif dalam berdiskusi hari ini, ya. Ya? Kenapa? Langsung itu, diikuti aja prosesnya. Nah, ini kalian baca dulu cerita permasalahannya. Dari informasi ini, apa yang kalian peroleh, tulis di sini. Informasi apa saja yang kalian peroleh. Nanti, coba dia. Nah, dari situ nanti ini prosesnya. Ini menjawab pertanyaannya. Ya. Iya, itu dibaca dulu, ikuti alurnya. Apa yang ditanya di sana? Ada pertanyaan? Coba dibaca dulu ya. Ya? Nanti informasi ini masih berupa kalimat. Iya, kalimat. Apa yang kita tangkap dari cerita Iya, Pak. Ya. Ya. Ini jawabnya langsung di sini. Dan ini tulis dulu informasi apa yang diperoleh dari di atas. Ini informasi apa yang kalian ketahui dari cerita tadi itu dibuat. Kemudian baliknya dong. Ya, dibuka. Nah, di sini baru nanti sesuai dengan yang di belakang itu. Nah, dari situ nanti kalian bisa menemukan rumusnya seperti apa. Ya. Yang ini, Kenapa? yang ini diisi kan? Boleh diisi. Diisi dong pertanyaan apa yang kamu mewakili. Jadi kan biasanya proses menanya atau kan 5M. Pertama mengamati, habis mengamati apa sih pertanyaannya? Berarti pertanyaannya kan terkait berapa ya kira-kira di bulan ke-10 gitu kan. Ya, bisa dituliskan di sana ya. Kenapa? Iya. Ini masalahnya ini. Tapi? Masalahnya ini. Iya, masalahnya yang ini. permasalahannya ini jawabannya itu di sini gitu.
Terus Nah, ini permasalahannya ini, kemudian dari situ kalian tuliskan saja. Ini berupa kalimat. Apa sih yang kalian dapat dari permasalahan itu? Kemudian nanti penyelesaiannya ada di sini. Ya. berarti ini sesuai dengan ini juga. Iya, semuanya sesuai dengan permasalahan satu. Boleh? Ya, jadi yang pertama baca dulu permasalahannya, kemudian tuliskan informasi apa yang kalian peroleh dari masalah itu. Lembar selanjutnya baru ada proses menemukan rumus dari permasalahan yang kalian peroleh. Kelompok sini ada masalah? Aman. Bisa ya? Nggak langsung ditulis di sana? Oh, orek-orek dulu ya, boleh. Boleh. Informasi ya. Untuk informasi itu gimana? Pengusahaan Ini ada masalah, Nak? Aman? Aman. Ini kelompoknya mana? Oh ya. Ini lagi lihat ya, oke, bahan ajarnya. Ingat bahan ajarnya diakses ya. Jadi kalian bisa lihat informasi contoh soal ada di bahan ajar. Boleh. Silakan. Kamu bahan ajarnya? Oke. Ya. Itu buat yang diketahui. Iya. Apa yang diketahui dari soal itu? Tulisin aja apa yang kamu ketahui. Perhatikan waktunya ya. Kita ada waktu 30 menit untuk diskusi kalian. Enggak pada setiap bulan ya. Yang kedua, Jika pada bulan tersebut misalkan pada bulan tersebut berapa kain yang akan dikeluarkan Yang akan diproduksi. yang akan diproduksi itu kan baru perubahan konsumsi, kita kan nggak tahu berapa jumlahnya di bulan tersebut ya kan? kalau misalkan yang berapa penambahan jumlah kain batik untuk bulan Februari dan bulan Boleh. itu kan masih Ya, itu langsung diisi ya. Sama
bilangan itu nanti kan kalian harus cari tahu jawabannya apa. Tapi semuanya itu nggak nomor 2 aja. Ini pertanyaan tuh dari nomor 2 ini aja apa dari nomor 1? Semuanya, secara umum aja. Oh, secara Ya. Ya. Ya, nanti kan buat sendiri-sendiri, diskusikan lagi ya. Bagaimana? Ada masalah? Ya. Oke. Kan berapa penambahan jumlah kain batiknya? Penambahannya kan tiap bulan tuh naiknya 3, berarti tulis 333 tuh jumlah kain batik. Jumlah kain batik. Oh, jumlah Banyaknya kain batik di setiap bulannya. Ya. Kenapa? Boleh nak, bebas nak. Oke. Buatlah kesimpulan apa itu barisan aritmatika dari proses yang tadi itu. Terus rumus suku KN-nya apa? Ya. Untuk pertanyaan ini, apa harus berkaitan dengan bentuk matematika atau Maksudnya bagaimana? kan misalnya nih, kalau dari permasalahannya itu kan tentang di mana dalam setiap bulannya itu bertambahnya kain, Iya. permintaan kain. Apa itu harus berkaitan dengan bentuk matematika? Enggak. atau enggak? Dikalimatin aja boleh kok. Ya. Yang penting dari sana kira-kira pertanyaannya selanjutnya apa sih yang harus aku lakuin untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, Ya. Nilainya dong nak masukin. A, nilainya A siapa? Nah, masukkan hitung habis itu. Iya, itu. Iya, ini kan baru rumusnya. Iya, rumusnya. Ini angkanya langsung. Kan sudah masuk angka di sini kan, bilangannya. Ya. Ya? Boleh, boleh. Iya Bu, saya mau nanya. Nah, Yang ini dibiarin kayak gini aja, apa diselesaikan sama dengan 3? biarin aja kayak gitu. Nanti yang ibu ambil bagian sini. Ini nanti dipresentasiin sama ini. Ya. Bagian itu kan cuma proses mencarinya aja. Ini diisi juga, Bu? Yes. Ini semua diisi juga. Ya, pokoknya ini proses untuk menemukan rumusnya. Nanti fokus yang akan kita presentasikan adalah si ini, 2 ini. Oh, ini. Ya. Ya? Siapa? Emi ada yang mencari ini? Ya.
Gimana maksudnya? Oh iya, enggak apa-apa. Dan aja. A plus 2B sama dengan 6 ditambah harusnya berapa di sini? Kalau ini belakangnya kan 2. Kalau gitu berarti 7 dikurang 1. Oke, A-nya 6. A tambah B 6 tambah 3. Yang ini A tambah B sama dengan A tambah 2B. Oh, ini kan 2 ini dapatnya dari mana? 3 kurang 1. Ya kan? 3 kurang 1 buat dulu di sini 3. Kurang 1 berarti di sini B-nya ya? B-nya 3. Ya, buat B aja di sini. Oke, kalau bisa jangan angkanya dimasukin. Sebentar. Oh, ini digini dulu, Nak. A ditambah 3 kurang 1 B gitu. Jadi nanti kan menemukan rumusnya dia prosesnya gitu ya. Jadi ini ntar diisi apa? Itu nanti diisi ininya aja. Ya, 6 plus 2B yang kayak gitu ya. Biar ketemu rumusnya dulu. Ya, terus lanjutkan. Tetap buat A aja buat sana. A ditambah, kalau 3B berarti dapatnya dari 4 kurang 1. Kan 4-nya dapat dari sini kan. Nah. B. Ini arahin ke N aja dia, Nak. Berarti di sini apa? A ditambah N min 1B, nggak gitu? Oh Iya, kan arahkannya ke rumusnya. Ya. Ya. ini N. Nggak, itu biarin aja 4. Buat aja di sini. A ditambah N min 1 B. Ya, nanti di sini dah buat ya kesimpulan. Ya, oke. Langsung dari kesimpulan ini buat di sini apa itu barisan aritmatika, apa itu rumus suku ke N-nya, selesaikan. Oke, waktu diskusi kita lagi 20 menit ya. Ya. Untuk yang ini itu penambahan banyak mereka yang pada bulan berikutnya itu penambahan bedanya atau langsung yang jumlahnya ditambah? Bulan keempat adalah 15 helai. Langsung dah kayak gitu. Ya. Ini Bagaimana kelompok sini? masih bulan keempat. Bulan keempat ya. Sip, lanjutkan. Berarti 3B. Ini kan berarti 3B. Sama dengan 1, 2, 3. Ada masalah lagi? Aman ya? Nanti kan ada hubungannya sama si N nanti itu kan? Iya. Ya, oke. Kelompok sini ada masalah? Aman? Ya. Jawab yang ini aja nanti langsung. Enggak, saya buatnya kata-kata. Oh gitu. Ya. Yang penting dipahami ya. Ada lagi kelompok yang mempunyai masalah? Silahkan acungkan tangannya, nanti ibu bantu untuk memberikan arahan. Iya. Iya, langsung buat kesimpulannya apa itu barisan aritmatika. Itu cuman ketikan biasa aja. Ini langsung dikerjain juga.
Iya, dikerjakan. Sampai selesai. Iya. Itu lagi dikit kan? Bagi dah tugasnya tuh kelompok apa siapa yang ngerjain nomor Ini 1. bukannya taran ya Bu ya? Kan ada Ya itu belakang, di belakang ya. Ya itu di akhir pembelajaran sampai sini aja penyelesaian soal. Yang sudah berhasil menemukan rumusnya langsung di ayo berlatih ya. Ayo berlatih ada beberapa soal yang nanti kalian jawab dan kalian bahas di depan nanti bersama teman-temannya. Jawab dulu sekarang di kelompok masing-masing. Ayo jawab. 11. 11. Min 11. Pakai rumus yang tadi, yang A plus N min 1 kali. Min 15 kali 4 ditambah. Oke. Sudah masuk ke soalnya? Belum. Diselesaikan soal-soalnya ya. Ya ini kan temennya berarti sudah menuliskan gininya, kesimpulannya, boleh lanjut buat penyelesaian ayo berlatihnya biar nggak habis waktunya. Ya bagi-bagi tugasnya, ya diskusi dengan baik. Oke. Sudah Haji? Maksudnya gimana? Ya. Oke, dari permasalahan 1 yang tadi, kan dari permasalahan 1 yang tadi, buka permasalahan 1. Ya. Nah, dari permasalahan 1 ini, kalau kainnya itu totalnya itu 690. 690 kain. Berapa lama kalian menyelesaikan pesanan tersebut? Berarti apanya yang ditanya? Berapa bulan? Iya, N-nya yang ditanya. Nah, jadi ini adalah nilai UN-nya. Ya, nilai. Jadi ini kan, yang ini dia. Nilai UN-nya ternyata segini. Berarti N-nya itu N yang keberapa dia? Cari dah pakai rumusnya ini. Masukkan UN-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya yang ditanya. Iya, kan karena dia akan menyelesaikan berapa lama. Berapa lama itu kan terkait dengan waktunya, itu N-nya. Ya, yuk. Jadi 1 ke 4 min 2. 4 ke 1 2. 3 min 4 min 5. 15 menit lagi ya anak-anak ya. Oke, Ibu lihat beberapa dari kalian sudah ada kelompoknya yang menyelesaikan latihan soal yang ayo berlatih. Kalau sudah, berarti kalian silahkan masuk ke @puzzle yang linknya sudah Ibu share di WA kalian masing-masing. Ya, itu kalian selesaikan nanti setelah menyelesaikan LKPD-nya. Jadi di @puzzle itu ada video yang tadi Ibu tayangkan, yang ternyata penayangannya tidak terlalu lengkap di depan ya.
Jadi kalian bisa tonton itu di @puzzle dan kalian jawab beberapa pertanyaan di @puzzle, ya. Pertanyaan itu nanti akan menguji pemahaman kalian dari hasil mengerjakan LKPD, ya. Jadi karena tadi ada kesalahan teknis di depan, silahkan kalian saksikan di HP masing-masing, ya. Linknya sudah Ibu kirim di WA. Ya? Lanjut nonton aja. Ya, kalau sudah selesai lanjut menonton, jawab pertanyaan di video. Ya. Bisa kebuka? Sinyal saya ke itu siswa. Nggak perlu cepat-cepat ya, selesaikan dulu LKPD-nya, baru tonton videonya. Ini udah selesai? Yang sekarang, iya yang ini ya, oke. Siapa yang sudah membuka video? Sudah? Masih proses. Oke. Agak kaget takut. Tubuhnya juga panjang banget. Nanti salah nih. Nggak baik. Kayaknya double. Langsung dijawab. Oke, videonya ya, ditonton ya, dijawab pertanyaan. Mungkin bisa langsung di-shoot Paran di videonya. Langsung aja. Oh gitu, ya. Oke. Nak, biar kerekam sama bapaknya ke sana dulu ya. Nah, coba diperhatikan caranya menjawab videonya itu. Ke Pak Randinya. Ya. Ya, nanti biar ada contoh ya, contoh rekaman bagaimana penggunaan @puzzle itu. Yang lainnya silakan kembali fokus. Permasalahan keduanya berarti berapa lamanya? Berarti kayak saya bulan pertama ditambahin bulan kedua nggak gitu, ini kayak kok R gitu. Ya. Berarti pertanyaannya sih. Sudah? Sudah dijawab soalnya? Oh, ya udah. Ayo itu jawab pertanyaannya. Pertanyaannya yang di video tuh nanti harus dijawab ya nak ya, karena dia terekam di @puzzle. Ya. Nanti ibu akan tahu kalian jawabnya apa saja. Apakah ada yang tidak menonton, ibu akan tahu itu ya. Saya masih nggak ngerti nomor 2 maksudnya gimana, Bu? Yang nomor 2 ini berarti jika kalian mendapat pesanan sebanyak 690 kain, berarti itu UN-nya. Ya UN-nya. Ya. Jumlah di sukunya itu 690. Ya. Berkaitan dengan permasalahan satu ini. Permasalahan satu. Apa gimana? Permasalahan satu itu yang tadi itu nak. Ini permasalahan satu di depan. Nah, ya, permasalahan satu itu di depan. Ya, jadi A-nya pakai yang itu, B-nya pakai yang itu, tapi N-nya yang kita cari. Ya. Sip. 5 menit lagi bisa kita mulai untuk pembahasan presentasinya. Ya, Aji.
Beda tuh ada yang penilaian negatif, Bu. Ada. Beda itu bisa positif, bisa negatif tergantung barisannya. Ini kan berarti kan negatif juga. Ingat beda itu U berapa kurang U berapa sih? Satu orang U depan kurang U belakang apa U belakangan dikurangi U depanan? depan kurang belakang. U? Depan kurang belakang. Ini U1, U2. U2 kurang U1 apa U1 kurang U2? Nah, U2 kurang U1, ingat itu prinsipnya beda. Jadi 1 kurangi 4, min 3, ya itu berarti bedanya min 3. Ya. Beda bisa bernilai negatif. Kenapa? Nanti di akhir, ya. Refleksinya di akhir pembelajaran. Videonya sudah ditonton? Oh sudah, sudah. Ya, kalau sudah bagus. Berarti yang di presentasi itu yang mana? Ya ini jadi satu nanti presentasinya. Ya, baru harus berarti. Ya. N-nya yang keberapa ini? N ke ditanyanya kan ini N ke Oh, N keberapa ya? Oke, siap. Mungkin nanti ini akan beberapa soal aja yang membahas, nanti tidak semua ya. Soalnya tergantung waktunya juga ya. Yang bangku sini sudah selesai? saya masih bingung sama yang Oke, berarti ini masuknya kemana nak? UN-nya berarti. UN-nya 690 kain. Itu berarti kira-kira pesanan ke berapa sih? Ke bulan ke berapa? kita tadi di sini 690. No. UN-nya 690. N-nya yang kita cari. Oh, kita mencari. Ya, kita mencari bulannya gitu. Paham? Ya. Itu jawabannya berapa nomor 3? 280 ya. Silakan hasil jawaban kalian itu dicek ya kembali. Diskusikan lagi sama temannya apakah sudah sama jawabannya. Itu hasilnya berapa? 38. Tadi kayaknya ada yang 380 di belakang. Dikali. Oke. Bisa. Iya ya. Oke, silahkan. Oh, yang ini tuh dikali-kali atau gimana? Gimana rumus awalnya? Ini A dong. Kok B? Ini 6, Bu. Oh, 6 ya. 6 ditambah N min 1. Berarti ini yang dikali N dikali 3 min 1 kali 3. Coba Ibu lihat dulu sebentar. Oh, itu belum ya? Belum. Ya, jadi ini dulu 3 dikali N, 3 dikali min 1. Berarti 6 tambah 3N dikurangi 3 gitu. Ya, gitu ya. Lanjutkan perhitungan aljabar. Siapa tadi yang bertanya? Sebentar ya, Ibu kesini. Yuk. Nomor 3 nomor 2. Kenapa? Nomor 2 itu masuk ke UN apa ya saya? UN. Berarti gini nih. Iya. Sama-sama. UN sama dengan 690. Berarti kan Ya. ini. Bisa ya. UN sama dengan A plus N min 1. B, cari N-nya. 190. A-nya 6. N min 1. 3. Masih loading? Ini pertanyaan, Bu. Iya, itu pertanyaan nanti dijawab. Ya. Bukan nyari pakai SN CSN. Ya nanti kita lewati aja itu yang nanti kita bahas yang lain. Ya. Nggak mau muncul tuh ya videonya. Kayaknya dia gininya. Oh itu? Udah. Baru. Ya. Maaf bang, siap. Iya, karena hujan-hujan mungkin ya, jadi videonya agak lambat diputarnya. Maksudnya itu yang video ini. Iya, itu maksudnya videonya. Kalau kemarin sih udah gini, berarti nggak usah lagi. Nggak usah lagi. Kalau yang berarti nggak Ini tapi ini beda loh, ini baru banget Ibu kirim tadi. ada. Nah, Belum masuk berarti. Di saya nggak ada gitu. Iya. Ya, yang penting sama aja ya, ini tonton aja juga nggak apa-apa. Sama kok isinya sama. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah cukup waktu diskusinya? Sudah ya? Oke.
Oke, video juga sudah ditonton semuanya? Belum. Oke deh, Ibu kasih waktu lagi 5 menit cukup ya? 5 menit. Tonton videonya. Videonya juga durasinya kan pendek ya kebetulan ya. Ini silahkan diakses video Edpuzzle. Jadi supaya kalian tidak belajar dengan tulisan di kertas saja, jadi Ibu carikan video menarik yang bisa menambah minat kalian untuk belajar matematika ya. Kenapa? Salah. Harusnya tiga berarti lupa. Gimana? Harus jawaban sebenarnya kan ini B-nya itu sama dengan 3. Oh iya. Ini tapi yang ternyata yang di aplikasinya ini Oke. Ya, berarti nanti ada kesalahan di sana ya. Nggak bisa lagi di komen. Oke deh. Ada salah berapa dapat? Itu aja. Oke, berarti yang lain udah bener ya. Ya. Oke, ini temannya sudah berhasil menyelesaikan tontonan videonya. Ternyata benar semua ya dia jawabnya ya. Sudah diselesaikan dengan baik. Ya, nanti juga kalau misalkan kalian mau belajar ulang, boleh diputar lagi videonya di rumah, dijawab-jawab lagi pertanyaannya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis untuk diskusi. Jadi kita sekarang masuk ke bagian presentasi ya. Ayo presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Bagaimana masing-masing kelompok sudah siap? Sudah siap ya? Oke, Ibu ambil dulu nama kelompoknya supaya gampang manggilnya nanti. Oke, silakan persiapkan hasil diskusi kelompok kalian. Kita mulai dari permasalahan yang pertama. Sudah dibuka permasalahan yang pertama? Sudah. Oke, dari permasalahan pertama ini Ibu pengen satu orang menyampaikan apa sih informasi yang kalian dapat dari permasalahan satu ini. Boleh Ibu tunjuk ya? Oke, Ibu minta dari kelompok 5 mana? Oke, kelompok 5. Nada Santika. Oke, silahkan Nada berdiri ya. Yang ini. Ya, boleh di sini dikit berdirinya biar kelihatan sama teman-teman ya. Siap. Sampaikan informasi apa yang Nada peroleh dan apa sebenarnya yang dipertanyakan di permasalahan saya. Untuk informasi yang kami peroleh dari masalah sebelumnya adalah pada konversi kain batik, bulan pertama kami dapat menyelesaikan 6 helai kain batik. Dan bulan selanjutnya kami mendapat permintaan 9 helai kain batik dan 12 helai pada bulan ketiga. Jadi dapat dinyatakan pada bulan pertama kita harus memproduksi 6 helai kain batik. Bulan kedua 9 helai kain batik dan bulan ketiga 12 helai kain batik. Sehingga penambahan kain setiap bulannya itu konstan sebanyak 3 kain batik. Oke, sebanyak 3. Apa yang menjadi pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, buatlah satu atau beberapa pertanyaan yang mewakili permasalahan. Coba dibuat pertanyaan yang mewakili permasalahan itu langsung. Pertanyaan yang pertama itu ada berapa penambahan jumlah kain batik untuk bulan berikutnya. Oke. Dan yang kedua ada berapa banyak helai kain yang harus disiapkan pada bulan ke-10. Oke. Bagaimana kelompok lain? Boleh tepuk tangan dulu ya untuk kelompoknya Nada ya. Ya, jadi kelompoknya Nada Santika sudah berhasil untuk mendapatkan informasi dari permasalahan 1. Ya, jadi informasinya itu ternyata setiap bulannya ada berapa penambahannya? Iya, 3 kain batik di setiap bulannya. Itu informasi yang didapatkan. Kemudian dari sana kelompoknya Nada berhasil membuat sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya kira-kira bulan berikutnya berapa kain batik dan di bulan ke-10 ya. Di bulan ke-10 ada berapa kain batik yang harus diproduksi. Oke. Good ya untuk kelompoknya Nada. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya berarti terkait dengan menyelesaikan permasalahan 1 ya. Oke, silakan dibuka halaman berikutnya menyelesaikan permasalahan 1.
Ibu akan coba untuk kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Oke. Perwakilannya Aditya ya. Aditya, sampaikan dulu apa itu barisan aritmatika. Oke, bagian yang ini ya, kesimpulannya langsung ya. Apa itu barisan aritmatika, kemudian bagaimana proses penyelesaian untuk permasalahan 1. Boleh ke depan, Adi? Sebentar Ibu. Jadi dari sini ke belakang lagi. Dari sini ke sini. Yang di belakang itu kan sudah prosesnya, kamu cari sendiri. Jadi menurut saya barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang disusun dalam suatu barisan dan memiliki pola atau beda yang sama, atau bisa dikatakan memiliki pola yang konstan. Jadi untuk permasalahan pertama, penyelesaian Dituliskan depan ya. Oke. Dituliskan bentuk umum yang diperoleh dari proses menemukan itu, kemudian bagaimana Aditya menyelesaikan permasalahannya. Bentuk umumnya dulu. Ya. Yang lainnya, kelompok lain silakan perhatikan. Dan di bagian belakang LKPD itu kan ada menuliskan ya. Apa kritik saran kalian terhadap penyampaian kelompok lain? Kemudian nanti kalian kalau maju ke depan, apa saran dari temennya? Itu kan sudah ada di belakang di bagian kolom catatan presentasi. Boleh dilengkapi. Dibuat tabelnya ya, tabelnya dibuat sedikit biar tahu perubahan. Ya. Ada katanya 1 deh salah. Ada berapa pertanyaan Ibu? 6 ya. Nah itu
nomor 1. Bedanya? Oh iya, itu yang tadi dibilang keliru sama temen. Nggak apa-apa. Berarti yang lagi 1 cari kesalahannya lagi 1. 3 bisa ada di sini. Di apa? Maksudnya? Kalau di sini kan bisa. Tapi kalau di sini juga ada Mas. Iya, ada. Di kelasnya. Loading kayak ada. Enggak lihat lu buka dari. Udah ya? Bentar ya. Oke. Ya, Adit silahkan dijelaskan dulu. Tadi diulang ya Adit ya, apa itu barisan aritmatika, kemudian bentuk umumnya, dan bagaimana Adit menyelesaikan permasalahan. Jadi menurut saya barisan aritmatika itu merupakan suatu barisan bilangan di mana bilangan yang disusun dalam suatu barisan dan memiliki pola atau beda yang sama, atau bisa dikatakan polanya konstan. Nah, untuk rumus barisan aritmatika setelah kelompok saya cari bersama, menemukan bahwa bentuk umum suku ke n atau bentuk umum rumus UN adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A itu merupakan bilangan pertama atau suku pertama, sedangkan B itu bedanya. Jadi langsung ke penyelesaian permasalahan 1, di mana pertanyaannya adalah jumlah kain batik pada bulan ke-10 itu berapa? Dan diketahui di soal juga bahwa jumlah helai kain pada bulan pertama atau suku pertama itu merupakan 6. Bisa ditulis A sama dengan 6. Kemudian bedanya yaitu kita dapat dengan cara mengurangkan suku kedua dikurangi suku pertama, di mana suku kedua itu 9, suku pertama itu 6, jadi 9 kurang 6 sama dengan 3, dan didapat bedanya 3. Maka langsung substitusikan A dan B ke dalam rumus UN. Jadi diketahui atau ditanyakan bahwa mencari jumlah pada bulan ke-10, atau bisa kita ganti dengan U10. Jadi masukkan ke rumus UN, UN sama dengan A plus N min 1 kali B, dan diganti N itu jadi 10. Jadi U10 sama dengan 6 ditambah 10 min 1 kali 33 helai. Jadi jumlah kain pada bulan ke-10 adalah 33 helai kain. Oke, tepuk tangan. Yang lainnya apakah menemukan jawaban yang sama? Ya, oke. Terima kasih Adit, silakan duduk. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Silakan angkat tangan. Tidak ya? Semuanya sama ya? Oke, semuanya sama, bagus. Berarti kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang pertama. Ternyata di bulan ke-10 itu ada 33 helai kain yang harus diproduksi. Nah, Ibu tekankan sekali lagi tadi, barisan aritmatika itu adalah urutan bilangan yang ada polanya. Polanya ada apa namanya, Nak? Beda, ya. Ingat, ada ciri khusus dari barisan aritmatika yaitu ada bedanya. Beda itu nanti kalian cari dengan U2 kurang U1, atau bisa nggak yang lain? Bagaimana? Iya, U3 kurang U2. Jadi suku yang setelahnya itu dikurangi dengan suku sebelumnya. Itu adalah konsep dari barisan aritmatika. Oke, terima kasih banyak pemaparannya dari kelompoknya Adit. Ini ya sudah benar. Berarti selanjutnya ada 33 helai di bulan ke-10. Oke, kalau gitu bisa Ibu lanjutkan, Nak. Nah, ini ya tentang barisan aritmatika. Sip, kalau gitu lanjut ke pembahasan ayo berlatih. Ayo berlatihnya Ibu minta yang nomor 1 kita bahas dulu ya. Oke, Ibu tunjuk dulu, Nak, kelompoknya. Kelompok 8, mana kelompok 8? Oke, kelompok 8 Ibu minta Widya Pratnyani mewakili. Ya, Widya. Oke, Widya yang nomor 1 ya. Silakan spidolnya itu. Yang di depan boleh dihapus, Nak, yang di papan. Boleh ya? Sama nomor ya.
Selanjutnya nanti kita bahas yang nomor 3 ya. Soal yang nomor 3. Siap-siap kelompok siapa yang Ibu tunjuk. Loncatin aja. Kenapa? Oh nggak usah yang ini, itu kan kemarin percobaan. Yang ini aja. Ya. Suruh jatuh. Yes, ya kayak gitu yang nomor 2. Ya jatuh. Yang lainnya silahkan perhatikan dulu jawaban temannya di depan agar nanti bisa memberikan masukan ya. Oke, langsung dipresentasikan ya Widya. Ini sorry, mikrofonnya. Jadi yang ditanya itu, tentukan suku pertama, beda dan suku ke-6 dari barisan aritmatika 4, 1, min 2, min 5, dan seterusnya. Nah, suku pertama itu yang biasa disebut sebagai A, di sini telah diketahui itu 4. Dan beda dari atau pola di barisan tersebut itu min 3. Kemudian suku ke-6 dari barisan aritmatika tersebut kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Kita substitusi saja, A-nya 4, N-nya 6 karena suku ke-6, dan B-nya itu min 3. Jadi 4 tambah 6 kurang 1 dikali min 3.
Lalu kita hitung saja 4 dikali 5 kali min 3 langsung 4 kali min 15 dengan hasil min 11. Jadi suku ke-6-nya adalah min 11. Yang lainnya bagaimana? Sama. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi ini masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua ya. Setelah kalian menemukan rumus, kalian bisa menggunakan rumus itu untuk menyelesaikan masalah yang sederhana, perhitungan yang sederhana. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke yang nomor 3. Kita percepat sedikit karena waktunya sudah mau habis. Kelompok 3. Siapa kelompok 3 mana? Oke, siap ya. Untuk yang maju ke depan, oke, Dian Kusuma. Dian Kusuma silakan mewakili untuk yang nomor 3. Oke, spidolnya dulu. Nomor 2 atau nomor 3? 3. Yang ini? Ya. Langsung. Oke, dipercepat sedikit ya karena waktunya sudah mau habis. Berarti persoalan yang ketiga itu masuk ke permasalahan kontekstual ya nak ya. Menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait dengan barisan aritmatika. Kok dia bilang Nanti kan ibu perbaiki dari sistem. Kita slow media matematika itu kalau kalian cari di YouTube animasinya bagus banget sampai cuaca ya. Oke, yang lainnya silahkan perhatikan jawaban dari Dian. Ya, perhatikan apakah sudah sesuai dengan jawaban kalian? Sudah. Nanti kita dengarkan penjelasan dari Dian ya. Oke, silahkan dijelaskan dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 3. Di soal itu, seorang pengrajin batu bata meletakkan batu bata yang sudah jadi dengan susunan bertingkat sebanyak 15 lapisan. Banyak batu bata pada lapisan paling atas ada 10 buah.
Tepat di bawahnya ada 12 buah, di bawahnya lagi ada 14, dan seterusnya. Bantulah sang pengrajin untuk menghitung berapa banyaknya batu bata pada lapisan paling bawah, alias lapisan ke-15. Jadi diketahui barisan aritmatikanya itu ada 10, 12, 14. Kemudian suku pertama atau A-nya itu 10. Terus bedanya itu atau B itu pengurangan dari suku kedua dan suku pertama, 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kemudian ditanya, banyak batu bata di lapisan paling bawah atau lapisan ke-15. Di sini saya lambangkan dengan U15. Kemudian masuk ke penyelesaian soal, yaitu dimasukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kemudian masuk substitusikan hal-hal yang diketahui, A-nya 10 ditambah N-nya itu yang ke U15, jadi 15 dikurang 1 dikali B-nya itu 2. Kemudian didapat 10 ditambah 15 kurang 1 jadi 14 dikali 2. 10 ditambah 14 kali 2 sama dengan 28. Jadi 10 ditambah 28 sama dengan 38. Maka banyak batu bata yang di lapisan ke-15 sebanyak 38 buah. Oke. Semuanya sudah sesuai ya, jawabannya enak ya? Sudah. Oke, terima kasih Dian, terima kasih kelompoknya Dian ya. Nah, itu dia tadi pembahasan. Oke. Pembahasan terkait soal-soal latihan barisan aritmatika. Untuk tahap selanjutnya pembelajaran kita kali ini ya masuk ke tahap menyimpulkan. Oke. Sebelumnya ya, tahap menyimpulkan. Ibu tutup dulu ini. Nah, biar kalian yang menyimpulkan sendiri. Ya, mungkin ada satu kelompok yang ingin mewakili penyimpulan kalian dalam pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat? Oke, itu di belakang ya. Sip. Oke. Berdiri atau berdiri? Ya, sampaikan ke teman-temannya pembelajaran hari ini, belajar apa, seperti apa yang ditemukan hari ini, silahkan disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita udah belajar bareng teman-teman kelompok saya, di mana kita udah menyelesaikan LKPD. Dari LKPD-nya itu udah ada satu permasalahan dan banyak-banyak soal latihan, di mana soal latihannya itu berkaitan tentang barisan aritmatika, yaitu yang memiliki rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Lalu kita juga bisa tahu dari permasalahan itu apa perlu yang kita lakukan untuk selanjutnya. Terima kasih. Apa ciri-ciri dari barisan aritmatika itu? Memiliki polanya. Polanya apa yang disebut yang paling unggul di sana? Yaitu beda. Beda. Bagaimana cara mencari beda? Beda itu cara mencarinya suku selanjutnya dikurangi suku sebelumnya. Oke, terima kasih banyak. Ya, bagus sekali penyampaiannya. Ya, jadi dari pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan terkait dengan barisan aritmatika. Jadi kalian harus Ibu tekankan sekali lagi ya. Jadi barisan aritmatika itu identik dengan adanya beda. Beda itu bisa UN dikurangi UN-1. Jadi suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Dengan bentuk umum UN sama dengan A plus N-1B. Oke, terima kasih banyak untuk penyimpulannya hari ini. Nah, untuk bagian refleksi, mungkin ada satu orang yang mewakili ya? Ya, mewakili untuk menjawab refleksi hari ini. Selain kalian menuliskannya di lembar kerja, mungkin kalian bisa sampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Ada? Oke, silahkan. Absen berapa? Talita ya? Iya. Talita. Perkenalkan, nama saya Talita, nomor absen 32. Untuk refleksi kali ini ada 4 soal. Yang pertama, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Pastinya seneng ya, karena tadi sebelum pembelajaran tuh kita juga udah diselingi sama yang namanya ice breaking. Jadi kayak fokusnya kita tuh udah dipulihkan kembali dari pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Terus untuk yang nomor 2 itu, apakah yang dapat kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Pastinya kita tuh bisa tahu gitu apa sih barisan aritmatika. Terus juga tentunya kita tahu contoh-contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya itu, yang pertama tuh tentang jumlah produksi batik untuk sebuah perusahaan batik. Terus habis itu juga pertumbuhan suatu tumbuhan kayak tadi di video yang udah Ibu kasih lihat tunjuk ke kita. Terus
Yang ketiga itu, apakah kesulitan yang kamu alami dalam pembelajaran hari ini? Nah, untuk kesulitannya itu mungkin nggak terlalu sulit-sulit banget gitu ya. Cuman mungkin kayak yang tadi tuh ngerasa kayak, oh ini tuh sebenarnya bisa nggak sih beda tuh min, bisa nggak sih beda tuh beda tuh harus plus saja gitu. Terus habis itu untuk yang terakhir adalah adakah perbaikan yang harus dilakukan pada pembelajaran selanjutnya? Mungkin untuk diri saya sendiri aja dulu ya Bu. Ya mungkin dalam mengerjakan soal tuh harus lebih hati-hati lagi. Terima kasih. Terima kasih Talita. Iya, berarti sudah hampir lengkap pembelajaran kita hari ini. Karena yang terakhir adalah kuis. Iya. Dari pembelajaran kalian tentu kita harus refleksi dari apakah kalian semua sudah mengerti materinya. Boleh ambil posisi dulu yang benar. Iya, hadap ke depan semuanya ya. Iya, ambil tempat duduknya yang baik, yang nyaman karena kita akan masuk ke kuis. Oke, karena waktu pembelajaran kita lagi 10 menit saja, maka di sini sudah siap ya semuanya ya? Sudah, ambil posisinya yang benar ya. Itu gosnya di belakang, naik di belakang. Ya, cari tempat duduknya yang benar. Balik dulu ya sebentar, biar nyaman mengerjakan kuis. Itu yang masih bertiga, nak bisa pindah ke belakang dulu satu. Ya. Oke, karena waktu kita masih lagi 10 menit, ini aja ya. Soal yang nomor 2 saja diselesaikan. Selesaikan soal yang nomor 2 dalam waktu 10 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Buatnya di kertas lempiran. Pulpen ya, pulpen. Oke, silahkan ya. Kerjakan semampunya. Artinya di sini Ibu ingin melihat apakah kalian memang sudah benar-benar paham. Ya, kalau misalkan belum paham, nggak apa-apa, kita bisa ulang lagi di pertemuan berikutnya. Nggak diketahui ditanya. Ya, mulai dari diketahui apa, ditanyanya apa ya, nggak perlu dibuat soal. Kelihatan? Dengan pola tersebut, pada bulan keberapa konveksi Pak Ali dapat menyelesaikan 100 buah baju? Perhatikan ya, pada bulan keberapa, berarti yang ditanya itu apa? UN apa N-nya yang ditanyakan? Jadi kalian harus bisa membedakan yang ditanya UN atau yang ditanyakan N-nya.
5 menit lagi ya, selesai tidak selesai dikumpulkan. Sudah? Oke. Yang sudah boleh dikumpulkan ke ibu adik. Banyak yang sudah ya? Ya udah duduk aja dulu deh ya. Nanti ibu yang ambil. Oke, biar nggak gerudugan. Ya. Waktunya 3 menit lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Kenapa itu? Ya, kasih ya. Ada lagi? Belum. 2 menit lagi ya nak ya. Oke, waktunya sudah habis. Selesai nggak selesai, tolong dikumpulkan. Silahkan dioper ke bangku depan ya. Ya, dioper ke bangku depan supaya tidak bangun lagi. Jawabannya semuanya dioper ke bangku depan. Selesai tidak selesai, waktunya sudah habis. Ya. Udah ya? Ya, karena kalian sudah berhasil menyelesaikan kuisnya, nanti Ibu cek dulu. Kalau misalkan banyak yang belum berhasil menyelesaikan kuis ini, berarti kita harus ulang lagi nanti di pertemuan berikutnya beberapa pembahasan dari apa yang salah yang kalian buat. Tapi kalau sudah berhasil, kuisnya sudah bagus semua nilainya, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Jadi persiapkan untuk materi selanjutnya, kita masuk ke deret aritmatika. Ya, ada pertanyaan nak? Tidak? Sudah cukup semuanya? Sudah paham ya? Oke. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa dulu ya. Kita berdoa lagi sekali, mengucapkan terima kasih karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Oke, bisa bangun dulu semuanya? Ya. Ibu pimpin ya doanya ya. Kita ucapkan terima kasih karena pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga kalian semua memahami materi yang dipelajari hari ini dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ayo kita tutup dengan Paramasanti.
Om, Santi, 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 Om. Selamat siang.